Jadi mohon maaf lah, di antara wasiat-wasiat Abah Guru itu jangan sampai bergaul, berteman yang mana di antara duduk berteman itu ada orang yang menyambati, apalagi menyambati perguruan. Jadi itu jujur aja, ada seorang murid daripada Guru Semad Mulia itu dengan Rasulullah itu sudah yaqototan, orangnya pendiam, amal, dawin, cuman ketika ada visi keluarga, nah ini ada sedikit suara sumbang, kadang ngarakan, kadang ada pembelaan, dicabut, kadang ada lagi itu ada lagi di antara, artinya ini termasuk murid Guru Seman ya, kawanan Abah Guru juga, itu ketika tahiyat assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, itu ketika salam kepada Rasulullah itu mencium harumnya Rasulullah, bahwa itu bukti Rasulullah itu menjawab. Tapi ketika ini i'tirad sehingga mufarakah, semua dicabut. Berkah TV. Alhamdulillah. Jadi ulun tadi ketika sampai di sini, ternyata di sini ada wajtama'al far'u wal usulu. Jadi usulnya itu Datuk Kalampayan, far'unya ada di sini. Ya tadi termasuk guru dua, walaupun sekalipun lewat perempuan. Siapa tadi namanya? Zainab, anak Datu Taniran. Wah itu nih ada dari Taniran di Gaulun di sana. Jadi zuriyah di dalam Al-Quran itu bukan berarti hanya keturunan dari laki-laki aja, dari perempuan pun masuk juga. Zurriyatan ba'dhuha, itu dhamir muannas kembalinya kepada Siti Maryam. Zurriyatan ba'dhuha min ba'd. Jadi Al-Quran itu menyebut zuriyah itu tidak mesti hanya laki-laki. Nah, jadi innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Ha itu dhamir muannas kembalinya kepada Siti Maryam. Maryam diranakan dari meranakan Nabi Isa daripada Imran. Jadi ketika Allah Ta'ala menyebut Nabi Adam dan Nabi Nuh cuman Adam wa Nuh, Nabi Adam dan Nuh, tetapi ketika menyebut Nabi Allah Ibrahim bukan Ibrahim ala Ibrahim wa ala Imran. Kenapa? Beda, karena Nabi Adam mempunyai anak yang berbuat dosa, yaitu ada pembunuhan, terjadi pembunuhan antara Qabil dan Habil. Nabi Nuh ini yang tidak maasi dengan kuitan, maka tidak disebut keluarga Adam dan keluarga Nuh. Tapi ketika menyebut Nabi Allah Ibrahim, di sini Nabi Allah Ibrahim meranakan siapa? Ismail yang menurunkan Nabi kita Muhammad SAW, Ishak menurunkan Yakub, menurunkan Yusuf. Jadi ketika menyebut Imran pun pada ini bukan Rasul, tapi meranakan Maryam, meranakan Isa. Baru dua anak dan cucu. Nah ini Allah Ta'ala menyebut nabi-nabi yaitu dan rasulnya. Tapi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya yang ulun sebut tadi wajtama'al far'u wal usul, kembali kepada Datu Kalampayan. Datu Kalampayan itu anak dan cucu sampai ke buyut yang disebut Pandawa 5, sekarang meranakan Zainab tadi. Ini semua orang-orang soleh. Jadi diantaranya belum tidak menyebut yang laki-laki, yang menyebut diantara anak dan cucu buyut daripada Datu Kalampayan itu diantaranya ada namanya Solehah, itu kawin dengan Dat Qadi Muhammad Amin, itu alimah. Ketika Qadi Muhammad Amin itu tidak bisa mengajar, nih Bini Sidin menggantikan baca kitab, yang dibaca kitabnya Fathul Wahab, Mughnil Muhtaj. Lihatkan Rasulullah itu sudah bertampai. Ini orang yang sering aku lihat di dalam mimpiku di sini. Nah, waktu masih di Banjar.
Di antara karamat ini perempuan nih, ulun menyebut yang perempuan. Karamat Sidin itu datang haidnya itu paling mewasakan 5 menit. Nah, diurut Sidin, bahasanya habis darah, sehingga tidak ada ketinggalan dalam melaksanakan kewajiban sembahyang 5 waktu. Nah itu baru perempuannya. Ulun tidak lebih mendalami tadi ketika disebut tadi yang namanya Zainab, tapi dari Zainab ini melahirkan beberapa orang-orang alim. Jadi dari peran seorang perempuan itu menandakan dia orang solehah, itu mempunyai anak keturunan yang orang alim. Seperti kita tahu mengenal Umar bin Abdul Aziz, itu keturunan dari Umar bin Ibnul Khattab, dari perempuan Umar bin Abdul Aziz itu dari. Kemudian Imam Syafi'i itu siapa yang mendidik lagi semenjak kecil itu? Itu Ibu Sidin, karena Abah Sidin itu meninggal, wafat. Masih kecil, baru dilahirkan beberapa bulan, setahun masih halus, meninggal Abah Sidin, lalu kembali ke Mekah. Kembali ke Sidin, lahir di Gaza, Palestina sekarang. Itu dilahir, dibawa ke Mekah, lalu belajar. Semua di bawah didikan Umar Sidin. Kemudian baru ke Madinah mengaji dengan Imam Malik. Itu setelah sekian lama akhirnya Umar Sidin itu mendampingi terus sampai akhirnya Imam Syafi'i itu mempersembahkan hasil karya Sidin sebagai bukti daripada bakti kepada seorang ibu, menamai hasil karyanya dengan kitab namanya Jadi itu secara zahirnya memang perkataan daripada untuk persembahan seorang ibu, tapi dari ibu itulah sumber daripada pengetahuan, terutama ilmu fikih. Sehingga ulama mengatakan, yang mana hadis perkataan Nabi itu, alimu Quraisyin yamla'u ilmuhu tibaqal ard. Seorang Quraisy itu yang alim, ilmunya itu menyebar seluruh penjuru yang beriman itu, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi dzurriyyah itu termasuk orang yang mencintai kepada orang-orang saleh dengan beriman. Kemudian alhaqna bihim, dimulhaqkan, dipersamakan. Nah, jadi tadi doa terakhirnya Guru Mufti tadi, supaya kita taqarrubut, artinya itu mulhaq karena Nabi Allah Yusuf sendiri ketika di akhir hayatnya itu, setelah terkumpul seluruh keluarga kuitan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Jadi di situ tafsir minta ketika wafat itu ditanam takurubut dengan nini datu. Siapa yang maksud di situ? Ya Allah, Nabi Allah Ibrahim dan Ishak. Nah, itu permintaan. Jadi itu pentingnya supaya kita itu ada cinta, supaya mulhaq. Kita tidak menjadi orang soleh, tapi kita mencintai orang soleh, maka itu dikurubutkan menjadi orang soleh. Nah, ini sebagian daripada tadi dzurriyah. Kemudian tadi ada guru almarhum yang kita haul ini menyebut di antara gurunya itu Guru Seman Mulia. Jadi yang kita haul ini pertemuannya yang artinya secara rohani dengan Abah Guru itu di dalam mimpi. Itu Guru Seman itu ketika ke Mekah mengaji tahun 1934 itu membawa surat daripada Guru Kashful Anwar, pimpinan Pondok Darussalam. Surat itu ditujukan kepada Sayyid Alwi Al-Maliki, kuitan daripada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kemudian sampailah kepada Sayyid Alwi Maliki, dibaca sini. Kemudian Sayyid Alwi Maliki itu bertanya, siapa di antara seluruh ulama yang ada di Mekah, terutama yang ada di Masjidil Haram ini, yang ikam bermimpi? Lalu ujar Guru Seman, yang pertama kali ulun bermimpi Tuan Guru yang ada di Mekah
solihah ini, yaitu Syekh Saifullah Turki. Jadi diawali dengan mimpi ini ru'ya solihah. Jadi mimpi orang-orang soleh itu merupakan suatu juz'un minan nubuwah. Lalu kemudian apa kata Sayyid Ali Maliki? Hunak Syekhul Futuh, kamu mengajilah ke sana, ke Syekh Saifullah Turki itu. Nah, lalu guru semuanya itu mengajilah ke situ, tapi ternyata waktunya ini bersamaan antara Syekh Saifullah Turki dengan Sayyid Alwi Al-Maliki. Lalu siapa ini? Nang mana yang dikalahkan? Nang mana nang dituntut itu waktunya bersamaan? Tidak. Akhirnya sampailah kepada Sayyid Al-Maliki. Dia Sayyid Al-Maliki, aku bakalah memindah waktu. Nah, lalu akhirnya disitulah diawali dengan mimpi tadi, disitulah artinya guru nang mendapatkan guru seman itu futuh, sampai akhirnya guru seman itu bulik ke Martapura kisaran tahun 1946 atau 47 sesudah merdeka Indonesia. Itu Syekh Saifullah Turki itu semua kitab-kitab sidin itu diberikan sidin lawan guru seman mulia. Aku sidin cukup satu seman gitu sidin. Tapi alim, zahid, amil, wara. Di antara karamat guru seman itu tiadalah memakan dan minum. Ini rawinya ini yang ulun dapat dari saudara Syekh Hamid Al-Qafmaka daripada guru beliau Syekh Abdul Hamid Tungkal. Nah, Syekh Abdul Hamid Tungkal ini berkawan sama-sama mengaji dengan Syekh Hayat Bogor. Nah, itu diantara karamatnya guru seman mulia itu tiadalah makan, tiadalah minum kecuali makanan dan minuman itu pada unda halal atau unda haram. Itu pun setelah mengetahui itu halal, memakannya pun sedikit. Nah, itu kurus ini itu. Nah, itu diantara tadi guru daripada yang kita haul ini. Makanya itu dari guru itulah mendapatkan keberkahan, mendapatkan madad, mendapatkan sir-sir daripada akhlak-akhlak daripada orang soleh itu. Kalau ulun bercerita tentang siapa abah guru, pian melihat saja sudah. Siapa, adakah tandingannya saat ini? Tidak ada. Artinya ulun jujur aja. Ketika hadir nih haul sini tidak sama banyaknya. Kemudian ketika orang hadir di sini itu karena ada ikatan antara guru dengan murid atau antara guru ini berkeluarga. Kalau yang hadir di haul dakwah guru itu orang tidak ada, artinya dulunya pernah mengaji, tidak pernah ketemu, cuma mendapatkan cinta kepada sidin, datang jauh-jauh gitu. Ada dari Jawa, ada dari Malaysia, bahkan dari Hadramaut. Artinya orang-orang habaib dari Hadramaut itu ini datunya gini, orang-orang hebat juga ya Allah, tapi melihat haul di Sopo datang, tentu ada sih itu. Kalau ulun jujur dia berkeyakinan seperti cucu buyut daripada Sahibil Maulid itu, Sahibil Maulid itu hadir di kumpul, sehingga seperti Habib Ahmad Baina Katifai itu, ketika aku di sidin sering aja bermimpi dengan Rasulullah itu, tapi aku di sidin belum yaqadhatan dalam keadaan jaga. Tapi ketika aku di sidin kesekumpul, sidin ada antara 2 kali atau 3 kali. Disitulah ketika disekumpul itulah aku dibukakan hijab melihat Rasulullah ya qadhatan. Jadi itu ulun sendiri, kejadian itu ulun ketika waktu itu abah guru itu pengajiannya itu pengajian babinian. Jadi Habib Ahmad Baina Katifai itu di dalam kamar, ulun di dalam kamar sidin juga menggani. Di luar ini kan babinian. Nah, ketika ulun kebetulan waktu itu mencium harum itu tidak pernah ulun cium yang sebelumnya. Kemudian ada abah imu ipar sidin mencium juga harumnya sidin. Nah, sidin itu Habib Ahmadnya coba dengan saya
gitu aja. Nah lalu tuntung pengajian abah guru, datang sebelum begitu muka lawang tuh langsung aja masuk ke dalam kamar. Ketika di muka kamar ulunku ya, wah julun tadi bah harum konar ketenpian pengajian tadi penderan sidin berdua. Iya ya sidin Habib Ahmad dibukakan hijab melihat akan Rasulullah dalam keadaan yaqadzatan. Nah itu artinya apa? Menjadikan orang yang datang-datang itu yudhol itu toriknya jalannya itu semuanya tuh karena mutabaah kepada Rasulullah SAW, kemudian dicintai oleh Rasulullah SAW, membaca Simtud Duror tadi sampai di Lok Bangkai. Artinya itu ulun memang tahun 80 ulun baru bergabung di sekumpul itu memang mendengar desas-desus, artinya tidak semua warga kita di Banjar ini artinya menerima Maulid Simtud Duror itu. Ini maulid apa? Hanyar. Kalau ini sudah artinya penuh dengan tantangan Abah Guru Bahari itu baca Maulid Simtud Duror itu. Kalau kita kan menikmati sekarang sudah masyhurnya. Nah disitulah madad-madadnya daripada sir-sir daripada Sahibul Maulid. Ini yang berjuang. Inilah amal jariah Abah Guru. Kita umpat membaca berarti kita umpat tergabung dengan Sidin, umpat tergabung dengan Sahibul Maulid. Nah itu. Jadi yang kita cari itu al-haqna tadi, digolongkan. Kita bukan orang soli, kita bukan orang aulia, apalagi para nabi sudah makom kenabian sudah tertutup, tapi kita di sini masuknya al-haqna bihim dzurriyyatahum. Nah, jadi ini sebagian daripada apalagi tadi selain al-haqna itu kalau kita ada ke atasnya itu mempunyai orang solih, mempunyai makom, maka kata Habib Ali Sahibul Maulid, inna sirral abai la syakka yu'tahul banun bil jiddi bis salihat. Sir-sir daripada dini datu yang terdahulu itu akan diberikan kepada anak cucunya, tapi ada syaratnya satu, bil jiddi fis salihat, dengan bersungguh-sungguh dalam perbuatan a'malus solihat itu kebaikan. Jadi kada semata-mata artinya diberikan begitu mantang-mantang keturunan langsung artinya oh tidak bisa. Innama warathul ilmah lam yuwarithu innama warathul ilmah itu apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwa dulu baru Allah Ta'ala yu'allimukumullah. Jadi ada torik jalannya. Jadi ini yang istilah warisan itu ini sudah ada, cuma belum berhak untuk menerima karena masih belum baligh atau kira-kira akalnya kurang. Maka itu Quran itu sekalipun itu masalah harta, fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim, itu baru harta, apalagi ilmu ketuhanan, apalagi ini sir-sir daripada nini datu, jangan harap diberikan apabila belum rusda. Itu harta keduniaan, begitu dinikmatinya habis selesai. Fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim, itu surah An-Nisa asalnya. Nah itu daripada sir-sir nini datu itu, kita jangan bangga dengan artinya keturunan itu, tapi justru kita keturunan itu kita bersyukur, kita tahu diri bahwa kita tidak seperti nini datu kita. Ya, di sini toriknya jalannya yaitu merendahkan diri. Jadi hikmat semuanya Allah Ta'ala memberikan hikmat. Ini keturunan Tuan Guru ya, tapi kata alim ya. Nah di situ toriknya jalannya supaya tawadu. Jangan mentang-mentang keturunan lalu wah pinggir nanti ini jalan nantinya kayak inya ampunnya gitu kan. Nah jadi itu. Jadi inna sirral abai la syakka yu'tahul banun bil jiddi bis solihat. Jadi ada kali itu bil jiddi bis solihat. Kemudian Al-Qur'annya fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim. Jadi
Jadi itu masalah perkataan, artinya keduniaan aja, harta keduniaan. Jadi sebagaimana artinya sebagaimana Sayyidina Ali itu ketika ada perpecahan, perselisihan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, di situ Sayyidina Ali itu kesimpulannya cerita itu membawa ayat tentang seorang suami istri. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi artinya ketika perselisihan antara seorang suami istri itu titik temunya supaya bisa mendamaikan itu dikirim orang mediasi, itu jar Sayyidina Ali itu hanya sekedar urusan suami istri keluarga, apalagi kalau urusan agama. Makanya itu ulun wata'ala itu baru harta benda di dunia tidak diberikan, tidak dikasihkan kepada orang yang anak cucunya itu yang sebenarnya ahli waris, karena ini belum rusda, artinya belum baligh aqil, maka tidak diberikan. Itu baru harta keduniaan, apalagi sir-sir nini datu. Nah itu diantaranya supaya kita itu setelah kita mengetahui bahwa kita ada ke atasnya itu mempunyai seorang daripada orang-orang soleh, kita menjadi tawadu karena kita tahu diri itu tidak seperti nini datu kita. Jadi hikmatnya itu di situ. Nah lalu disitulah tunggal di kita. Nah apa? Jadi tadi kan ujar Guru Mukti di sini dibacakan Wirdul Latif. Memang bujur itu Wirdul Latif itu setelah disekumpul di keraton balung. Tapi kalau Ratib Adat sudah mulai di keraton. Karena ulun sendiri nang disuruh sidin baca aja. Cuma sebelumnya Isa menurut ya. Jadi kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Nah itu jadi, tapi setelah disekumpul itu, nah itu agak lebih banyak ada Ratibul Atasnya. Cuman Wirdul Latifnya waktu itu kaifiatnya yang itu 100 itu. Nah ini kan ada, ini kan agak ringkas nyaman. Nah itu bedanya. Nah jadi ini sebagian daripada apa yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita yang diberi oleh Allah Ta'ala sudah ada cinta setelah beriman, kemudian menjadi orang yang mencintai akan orang soleh, semakin kita dipupuk supaya lebih seger. Jadi jangan sampai kita keluar daripada ajaran-ajaran yang sesat. Itu jadi mohon maaf lah, di antara wasiat-wasiat Abah Guru itu jangan sampai bergaul, berteman yang mana di antara duduk berteman itu ada orang yang menyambati, apalagi menyambati perguruan. Jadi itu jujur aja ulun, ada seorang murid daripada Guru Seman Mulia itu dengan Rasulullah itu sudah yaqadzatan, orangnya pendiam, amal, gawin, cuman ketika ada bisi keluarga, nah ini ada sedikit suara sumbang, tadang arakan, kada ada pembelaan, dicabut, kada ada lagi itu ada lagi di antara, artinya ini termasuk murid Guru Seman ya, kawanan Abah Guru juga. Itu ketika tahiyat assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu ketika salam kepada Rasulullah itu mencium harumnya Rasulullah, bahwa itu bukti Rasulullah itu menjawab. Tapi ketika ini i'tirad sehingga mufarakah, semua dicabut, terhijab semuanya. Jadi karena apa? Di antaranya apa yang diwasiati oleh orang tua ulun, hati-hati. Jangan sampai ada i'tirad kepada orang soleh itu. Karena apa?
Inya memang sebelum kita minta maaf sudah dimaafkannya. Tapi orang soleh itu pasti ada punya teman sahabatnya. Kalau abah guru dengan guru Seman dengan guru Bangil dengan Kiai Hamid Pasuruan dengan Said Amin Qutbi, terus banyak ini. Siapa abah angkat abah guru Habib Muhammad bin Husain Al-Hidrus, ketika menyakiti abah guru satu ini yang lain ini sakit hati juga. Kayak apa minta ampunnya? Sampai ke Rasulullah, apalagi anak cucu Rasulullah nang disambati. Kayak apa minta ampunnya dengan Rasulullah? Nah, ini orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah di sini mendangarakan ketika orang ini suara sumbangnya. Nah, ini resikonya itu. Makanya itu jujur ulun lihat ada beberapa orang yang dulunya mungkin guru dewan yang kita haul ini termasuk orang yang menamuni ketika abah guru ketika dapat fitnah itu. Jadi orang yang memfitnah abah guru tuh orang nang teror itu, mohon maaf kadang-kadang si anak cucunya nang alim itu, kadang-kadang pindah nyaman hidupnya. Ya kayak itu bang, kayak pun dia hendak mempromosikan, wah ini ada di hati orang tuh hambar. Ulun kadang nyambat lah, tapi ulun tahu siapa orangnya. Karena ulun itu selain dapat cerita daripada abah guru dari kuitan ulun. Jadi ulun berkumpul dengan abah guru itu mulai tahun anggapan tahun 85. Abah ulun itu belum artinya sidin abah ulun itu tahun lain 1934 itu sudah bakawan lawan Marina abah guru-guru Seman Mulia itu sampai mulai di Mekah sampai bulikan 46 47, kemudian abah guru itu tahun 50 berapa masuk saudara itu menamuni. Nah, ini menceritakan belum lagi dari ketika masalah abah guru ketika tahun 69 berangkat haji itu waktu masih bujang itu di sana kulur namanya Sufyan menceritakan ketika berangkat tahun 80 bahaji membawa bini kuitan di sana kemanakan dan ke Perina Marina itu kebetulan di sana juga pula yang paling banyak menemani mengawani. Karena memang mulai dari kuitan artinya kota sahabat, bersahabat, berteman yang artinya ujar guru Seman itu unda jisidin. Bukan kadada bisi keluarga yang jadi tuan guru, bukan kadada artinya ada aja. Cuma bukan ketika sidin artinya di Darussalam itu kan ada yang sedikit mahiri lah, ada sedikit suara-suara yang kada nyaman. Yang unda kada minta bela di sini. Cuma adakah hatinya tuh tersentuh? Artinya nebisi keluarga. Nih di apa jurang dihiri orang. Nah, satu-satunya di sini nyawa kuitan nyawa tuh bang di sini nyambat Abah Ulun Salman Jalil. Maka itu disitulah sampai dari tahun 1934 berkenalan sampai wafatnya sehingga bertiga berkubur. Nah itu jadi persahabatannya orang soleh itu saling membantu, saling artinya ya katakanlah teman sejati gitu. Jadi ketika ini mendapatkan artinya suatu mendoakan, ketika ini mendapatkan ketika artinya ini sedikit ada masalah di dapur ini tapi menyala ini membantu. Nah itu persahabatannya itu. Makanya disinilah ada beberapa daripada hadis Nabi itu kan 7 golongan yang mendapatkan kenaungan, yaitu rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi 2 orang yang bercintaan berkasih sayang karena Allah Ta'ala, berkumpulnya karena Allah Ta'ala, berpisahnya karena Allah Ta'ala. Maka itu ketika waktu membaca kitab Syarah Ainiyah Nina Jisidin Kiri Jisidin baca aja itu semuanya itu pasti ada qad tasahaba. Jadi guru Bangil dengan Kiai Hamid Pasuruan waktu di Jawa, Abah guru dengan guru Seman, Syekh Bakri Soto itu dengan siapa? Dengan gurunya Ahmad Zaini Dahlan. Ya loh. Karena Rasulullah sendiri dengan Jibril. Nah itu arti persahabatan.
Jadi itulah artinya kalau kita ada mendapatkan suatu artinya orang soleh, nah itu apalagi bisa menjadi sahabat, itu tidak gampangan. Jadi ketika artinya guru ketika tulak haji tahun 80 itu, setiap malam guru panggil itu mendoakan supaya selamat, supaya haji mabrur. Kita kira-kira kuitan tulak haji paling waktu tulaknya paling malam Jumat seminggu sekali. Nah itu guru panggil lawan murid, nah agama guru. Nah itu mungkin kira-kira apa yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita semua di sini yang mana sudah mencintai dengan orang-orang aulia as-salihin, nantinya kita taqarrubud lagi di akhirat di surga, mendapatkan syafaat daripada orang aulia as-salihin ketika di dunia ini mendapatkan keberkahan rezeki yang mendapatkannya dengan mudah dan artinya bermanfaat, rezeki yang halal mudah didapatnya dan diluaskan artinya segala ilmu laduni daripada nini datu itu, dan mudah-mudahan diselamatkan di dunia dan di akhirat, dan diampuninya dosa kita zahiran wa batinan, dan yang terakhir kita husnul khatimah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah TV.